record Mbak Tiwi? Ya. Ya, sampun Pak Andi. Oke, Mbak Tari ya. Oke, terima kasih Mbak Tari dan juga selamat siang Pak Dimas. Di sini saya Pak Endi selaku Kaprodi S2 bersama Pak Dimas dan Vidya selaku Sekprodi S2 ditemani Mbak Tari dari admin ingin menyampaikan terkait dengan sosialisasi peraturan akademik program studi Magister Ilmu Peternakan kurikulum 2023 berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2024. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian, eh, bisa on cam semua ya, supaya kita bisa kenal ya. Seruni Jingga, yang mana ini Mbak Seruni Jingga? Zuri Nijal Aditya Hadi, Adelia, nah, ini yang sudah Mas Bambang Silva Prasetyo, Mas Geri Fernadi, Mas Andin, Mas Agung Rizky, Mbak Salma. Ada yang dari luar Jawa ini? Siapa angkat tangan mungkin? Saya Pak Oh, dari mana Mas? dari Lampung. Oke, Mbak Dewi Rahmayani dari mana ini? Saya Aceh, Pak. Waduh, ini masih di Aceh berarti? Enggak, di Jogja. Oh, sudah di Jogja. Oke. Kalau yang dari Jogja kayaknya banyak ini ya. Baik, teman-teman, saya kira ini kita on cam supaya kita saling mengenal antara prodi dengan mahasiswa juga karena terkadang kita tuh kalau tidak sering berkontak baik luring maupun daring kita kurang bondingnya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita akan hari ini menyampaikan terkait dengan sosialisasi peraturan akademik S2. Sehingga harapannya nanti teman-teman bisa mempersiapkan untuk perkuliahan di semester genap dengan baik. Untuk mempersiapkan kuliah itu yang krusial adalah pengaturan atau strategi pengaturan dalam pemilihan SKS, KRS atau Kartu Rencana Studi ya. Sehingga teman-teman saya harap nanti bisa memilih dengan bijak. Prinsipnya seperti apa ini mungkin sebelum saya sampaikan ke PPT ya, ini gambaran dari Pak Endi adalah mengambil KRS itu sama seperti mengisi sebuah bejana. Sebuah bejana itu diisinya itu akan cepat penuh dan cepat sempurna kalau diisi dari hal yang paling besar dulu. Artinya batu yang paling besar dulu, yang paling krusial dulu. Baru batu yang lebih kecil, kemudian baru pasir. Artinya apa? Kalau di dalam pemilihan KRS ini nanti, kira-kira bayangannya adalah memilih mata kuliah wajib prodi dulu. Prodi program studi ilmu peternakan dulu yang harus diambil supaya apa tidak lupa. Emangnya pernah ada yang lupa, Pak? Pernah ada yang lupa ngambil mata kuliah wajib dan itu bayangkan kalau sudah mau kelulusan itu akan sangat merepotkan sekali. Kemudian pilihan kedua adalah mata kuliah wajib konsentrasi. Wajib konsentrasi itu namanya S2, master atau magister itu sudah harus mulai mempersiapkan diri ke departemen tertentu atau ke keilmuan tertentu. Nah, di kita ada macam-macam, ada Departemen Teknologi Hasil Ternak, Departemen Nutrisi Makanan Ternak, Departemen Produksi Ternak, dan lain sebagainya. Sehingga nanti pilihan mata kuliahnya kira-kira menyelesaikan yang kedua, yang wajib konsentrasi dulu. Konsentrasinya mau kemana? Sehingga dari awal ini teman-teman perlu mulai berpikir jauh ke depan tidak seperti S1 yang artinya spesifik kalau di S2 itu. Kemudian yang ketiga pasirnya apa? Pasirnya adalah mata kuliah pilihan konsentrasi. Nah, kadang ada yang bingung bedanya konsentrasi sama minat apa. Sementara ini sama sebenarnya, sehingga tidak perlu bingung yang dimaksud
minat di sini nanti ya konsentrasi itu. Sehingga prodi diutamakan, kemudian wajib konsentrasi diutamakan, kemudian baru pilihan. Nah, seperti apa hitungannya? Nanti silahkan diperhatikan baik-baik karena ini sepertinya sederhana, tapi kalau teman-teman tidak memperhatikan dengan baik, nanti salah ngambil berimpak kepada lamanya masa studi. S2 ini kan kira-kira kalau lama studinya nanti dapat SP kemudian sampai SP3 bahkan diminta mengundurkan diri kira-kira seperti itu. Sehingga di awal perlu disampaikan. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan sebentar ini kok tidak aneh. Coba share. Ini ya, udah benar. Oke, jadi teman-teman tolong diperhatikan ya. Nanti kalau saya ada kesalahan bisa dikoreksi juga oleh Pak Dimas dan tim saya kira. Jadi ini sekilas saja gambaran. Teman-teman itu kan diterima di Gajah Mada. Gajah Mada universitas yang kita boleh katakan tertua atau bahkan sering menjadi yang terbaik. Kita berdiri tahun 1949, ada 18 fakultas, 1 sekolah vokasi, dan 1 sekolah pasca sarjana. Mahasiswanya saya kira sekarang ini sudah lebih dari 56.000, dengan dosen kira-kira ya di bawah 4.000. Nah, Fakultas Peternakan sendiri itu berdiri sejak 1969. Kemudian saat ini menawarkan 4 program studi. Kita ada program studi sarjana, program studi magister, program studi doktor, dan juga program studi profesi insinyur peternakan. Nah, teman-teman berkesempatan ngambil S2, artinya ini adalah program studi yang kira-kira akan fokus kepada akademis. Akademis itu yang cita-citanya jadi dosen, yang cita-citanya jadi peneliti, wirausaha, semuanya ditampung di sini, tetapi jenjangnya biasanya S2 itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan akademis. Kalau ada yang tanya biasanya dengan insinyur, kalau insinyur biasanya lebih ke industri, lebih ke kebutuhan industri seperti itu. Kemudian kita sudah punya akreditasi 2, yang satu BAN PT di Indonesia, yang kedua kita sudah terakreditasi ASIIN dari Jerman sampai dengan tahun 2027. Staf pengajar kita sangat komplit, jadi kalau supaya teman-teman tahu, kalau di S2 itu rata-rata pengajarnya semuanya adalah doktor. Kemudian jabatan fungsionalnya biasanya adalah lektor, kira-kira seperti itu. Nah, kita juga punya jaringan kerjasama, fasilitas laboratorium yang lengkap. Kalau yang tadi masih di luar Jawa, besok kalau datang bisa melihat-lihat di lantai 5. Sangat komplit saya kira untuk laboratorium penelitian mahasiswa S2. Kemudian visi dari program magister ini adalah terciptanya pendidikan peternakan yang unggul, kompetitif, berbudaya, dan bertaraf internasional, berbasis riset dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan umat manusia. Misinya ada 4. Yang satu, menyelenggarakan pendidikan peternakan berkualitas. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang tangguh, unggul, bermoral mandiri. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan IPTEX. Yang keempat, menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan institusi lain. Kemudian, terkait dengan sosialisasi peraturan akademik program magister ini teman-teman diminta untuk pada waktu mendaftar ya memiliki TPA minimal 450 atau bahasa Inggris minimal 400.
Kalaupun belum mencapai, nanti kira-kira kita ada kesempatan 3 bulan teman-teman untuk memperbaiki nilai TPA maupun bahasa Inggris. Jadi perbaikan tes kemampuan TPA dan bahasa Inggris adalah maksimal 3 bulan pada awal studi. Ini perlu diingatkan sekarang supaya teman-teman ketika datang di Jogja langsung cari tempat ujian atau kalau enggak mengikuti kursus. Silakan saja trik dan tipsnya seperti apa. Kemudian ini namanya capaian pembelajaran lulusan. Setiap prodi itu pasti punya CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang membuat CPL adalah program studi. Supaya menjamin, menggaransi bahwa mahasiswa yang lulus itu nanti kualitasnya sesuai yang diharapkan. Contoh, sikapnya harus menunjukkan sikap Pancasilais dan berkesadaran terhadap kepentingan bangsa. 2, menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, percaya diri, kematangan emosional, serta pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, penguasaan pengetahuannya harus mampu menguasai ilmu peternakan terkini, mampu menguasai ilmu produksi, nutrisi, reproduksi, teknologi hasil, sosial ekonomi dalam hubungannya dengan ketahanan pangan. Kemudian mampu menguasai perancangan, pengelolaan, dan pengembangan riset di bidang peternakan. Nah, keterampilan umum yang diharapkan kualitasnya adalah mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, serta saintifik. Yang kedua, mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian diharapkan mempunyai keterampilan khusus mahasiswa itu menjadi lulusan yang mampu melakukan inovasi di bidang peternakan, merancang riset berkarakter inter maupun multidisipliner, mampu merumuskan dan menyelesaikan persoalan dalam pembangunan nasional, mampu menyelesaikan masalah dan mengantisipasi isu-isu dalam pengembangan ilmu dan industri peternakan. Kemudian ini kaitannya dengan peraturan Menteri nomor 53 tahun 2023 bahwa saat ini itu program magister itu harus menyelesaikan rentangnya 54 SKS sampai 72. Masa tempuhnya kira-kira 3 sampai dengan 4 semester. Nah, di Magister Ilmu Peternakan ini kita ambil minimalnya 54. Sehingga teman-teman nanti diingat-ingat harus ngantongi 54 SKS kalau mau lulus. Kemudian Magister juga nanti mempunyai tugas akhir yang harus diselesaikan. Bentuknya boleh tesis, prototipe proyek, ataupun tugas akhir lainnya. Tetapi pada umumnya itu bentuknya adalah tesis karena ini secara struktur sudah sering dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ini terkait dengan tadi saya sampaikan batasan minimal 54 SKS. Nah, ini adalah kurikulum reguler by course. Coba saya tanya yang ngambil reguler bisa angkat tangan nggak ya? Lewat. Oke. Oh, cukup banyak ya yang dari Faradina reguler, Hana, Mas Bangkit juga reguler. Oke, kemudian berarti kalau reguler itu tuntutannya adalah ada 54 SKS yang harus diselesaikan. Tadi saya sampaikan, batu besarnya adalah wajib prodi. 14 SKS harus diambil semuanya. Pilihan prodinya ada wajib konsentrasi, butuh 6 SKS. Pilihan konsentrasi butuh 16 SKS. Tesisnya adalah nilainya 18, sehingga total adalah 54. Nah, ini pecahan dari tesis. Nah, tidak usah bingung. 18 SKS tesis itu dipecah menjadi beberapa SKS. 1 proposal tesis dan ujian proposal 2 SKS, pelaksanaan penelitian dan penulisan 8 SKS, seminar hasilnya 2 SKS, ujian tesisnya 4 SKS, publikasi 2 SKS. Total adalah 18 SKS. Ini adalah gambaran mata kuliah wajib prodi, batu besarnya yang harus diambil terlebih dahulu. Ini karena saya
sebagai kaprodi mengarahkan ya, pastinya bisa kombinasi itu dibuat teman-teman sendiri. Tetapi ini prinsipnya Pak Endi itu gini, kalau bisa diambil lebih dulu dari wajib prodi, kemudian wajib konsentrasi, baru pilihan konsentrasi, tadi cepat penuh. Kemudian saran kedua, dimaksimalkan saja untuk SKS-nya, karena nanti ada evaluasi bahwa di semester kedua itu minimal sudah 15 SKS terambil dengan IPK minimal 3. Nah, sehingga teman-teman nanti silahkan kalau yang tidak punya pekerjaan khusus lain yang kegiatannya hanya kuliah, saran saya semakin cepat diselesaikan di semester awal semakin bagus karena teman-teman bisa kemudian fokus di penelitian. Nah, ini contoh gambaran. Wajib prodi itu 14 itu ada filsafat ilmu pengetahuan, desain etika penelitian, sistem produksi ternak, pengolahan hasil ternak tropis mutakhir, pakan ternak tropik, strategi perencanaan agribisnis peternakan, pengembangan sumber daya genetik ternak. Ini ditawarkan di semester gasal ataupun genap. Sehingga teman-teman juga tidak perlu khawatir. Lupa ngambil di semester genap besok, masih ada di semester gasal. Tetapi biasanya kalau wajib prodi ini yang paling krusial diambil itu sebagai dasar adalah filsafat ilmu pengetahuan dan desain dan etika penelitian. Karena itu mendasari penelitian teman-teman ke depan. Kemudian meskipun ini ada berbagai macam keilmuan, sistem produksi, pengolahan hasil ternak itu harus diambil semua sebagai mata kuliah wajib prodi. Sehingga sesudah filsafat dan desain silahkan semaksimal mungkin coba diambil saja. Sistem produksi, pengolahan, pakan ternak tropik, strategi, pengembangan sumber daya genetik, kecuali jadwalnya nanti bertabrakan di hari yang sama atau di jam yang sama. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini wajib konsentrasi, ini masing-masing. Jadi teman-teman bayangannya kalau S2 itu sudah mulai tahu mau kemana. Kalau S1-nya biasanya yang menyebabkan tahu mau kemana itu karena S1-nya biasanya dulu jurusannya THT misalkan. Berarti saya ingin memperdalam itu. Berarti di S2 kira-kira konsentrasinya THT. Atau S1-nya nutrisi makanan ternak misalkan. S2-nya saya ingin memperdalam itu. Berarti kira-kira konsentrasinya adalah konsentrasi nutrisi makanan ternak. Atau bisa juga, oh saya ingin pindah dari dulu S1 saya THT, saya ingin ke sosial ekonomi. Berarti mulai dikerucutkan pilihan-pilihan mata kuliahnya ke sosial ekonomi. Atau kombinasi misalkan, oh saya pengen S2 saya sosial ekonomi dan THT. Berarti pilihan mata kuliah pilihan konsentrasinya itu bisa ngambil di dua itu. Kira-kira 16 SKS dari pilihan konsentrasi bisa diarahkan ke sana. Karena kan kalau pilihan konsentrasi itu bisa beda mata kuliah dari departemen yang berbeda. Oke, ini saya kira teman-teman bisa melihat sendiri ya, kalau yang konsentrasi nutrisi makanan ternak ada nutrisi komparatif, rekayasa hijauan, teknik penelitian, nutrisi makanan ternak, kemudian sistem produksi ternak, ada sistem produksi ternak pernah, sistem produksi ternak potong, sistem produksi ternak unggas. Ini untuk konsentrasi kebijakan dan bisnis peternakan, ada statistika sosial, desain penelitian juga ada, kebijakan agrobisnis juga ada. Konsentrasi repelita atau reproduksi dan pemeliharaan ternak tropik, ada peningkatan efisiensi reproduksi dan pemeliharaan ternak lanjut. Kemudian konsentrasi teknologi hasil ternak, ada bioproses hasil ternak, praktikum pangan hasil ternak, pengendalian mutu hasil ternak, serta praktikum hasil ikutan dan limbah peternakan. Ini semuanya sama, 6 SKS karena wajib konsentrasi. Nah, kemudian ini mata kuliah pilihan. Saya tidak akan bacakan satu-satu untuk mata kuliahnya, tapi ada banyak sekali. Nah, ini saking banyaknya ini sampai 3 slide. Nah, ini ditawarkan biasanya hanya di semester gasal ataupun genap. Jadi teman-teman bisa mengatur, oh kira-kira semester genap ini saya milih, saya
lebih suka ke misalkan awalnya tadi S1-nya di nutrisi misalkan. Oh, berarti saya ngambil pilihan-pilihan terkait dengan Departemen Nutrisi Makanan Ternak. Mata kuliah yang terkait eh, mata kuliah pada waktu S1 misalkan. Kemudian atau THT, berarti saya milih yang dia misalkan eh, kodenya PTH. Nah, supaya gampang mengingat-ingat PTH itu hanya itu hasil. Artinya THT itu hanya hasil. Jadi PTH itu pasti yang terkait dengan Departemen THT. PTP itu artinya terkait dengan pemuliaan. Kalau PTD itu terkait dengan produksi, D-nya itu duksi, gampangannya gitu. PTE, E-nya ekonomi, sehingga yang terkait ekonomi kodenya PTE. PTN itu nutrisi, N-nya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Terdengar jelas ya teman-teman ya penjelasan saya ya. Saya harus dapat feedback. Kalau enggak takutnya nanti ternyata yang saya sampaikan tidak sampai. Ya, Aman ya? Oke, aman. terima kasih Mas. Kemudian ini yang regular by research. Untuk regular by research itu karena namanya by research ya Dek ya, sehingga tidak banyak mata kuliah di kelas. Yang banyak adalah tesis atau penelitiannya sampai dengan 46 SKS. Jadi kuliahnya hanya wajib menyelesaikan wajib prodi dan pilihan prodi. Wajib prodi itu tadi saya sampaikan ada filsafat ilmu pengetahuan, desain dan etika penelitian. Kemudian pilihan prodinya itu nanti bisa dipilih dari yang tadi saya sampaikan di atas. Insya Allah nanti PPT-nya bisa kita share sehingga teman-teman bisa mempelajari kembali. Totalnya ada 54 SKS. Nah, komponen tesis by research itu dipecah lebih detail. Proposal tesis 3 SKS, pelaksanaan penelitian penulisan 17 SKS, seminar 10 SKS yang terdiri dari ujian proposal, seminar perkembangan, menjadi peserta pada seminar nasional atau internasional. Itu 2 kali. Jadi teman-teman ikut seminar nasional atau internasional itu dihitung masing-masing 1 SKS. Kemudian seminar hasil penelitian 3 SKS. Ujian komprehensif 3 SKS, ujian tesis 6 SKS, publikasinya 7 SKS. Totalnya 46 SKS. Komponen tesis saja untuk risetnya, by riset. Nah, ini saya kira proses pembelajaran kita ada perkuliahan, penyusunan tesis, usulan proposal, komprehensif, ujian, kemudian presentasi hasil, dan penulisan tesis. Kuliahnya teman-teman itu kira-kira untuk yang by course itu dilaksanakan 14 kali pertemuan secara luring. Nah, nanti yang by research itu sistemnya adalah blended learning. Jadi nanti bisa luring ataupun bisa juga daring. Kehadiran yang diminta dari teman-teman adalah 75%, jangan sampai kurang. Karena itu berpengaruh terhadap keluar tidaknya nilai. Kalaupun tidak bisa hadir, kuliah harus jelas dengan surat izin dilampiri dokumen pendukung. Misalkan opname, berarti ada surat dari dokter bahwa mahasiswa opnam di rumah sakit, seperti itu. Ini perlu diperhatikan karena teman-teman harapan saya semester 1 itu sudah mulai searching-searching kan sekarang itu sudah dunia mayanya terbuka luas sehingga teman-teman sudah harus mulai nyari pembimbing utamanya siapa, pembimbing pendampingnya pengen dengan siapa. Jadi mulai di searching di internet, nanti yang akan jadi pembimbing utama itu syaratnya adalah doktor S3 dan jabatan fungsional lektor. Kalau pembimbing pendampingnya cukup sudah doktor. Nah, kalau yang belum paham fungsional lektor itu apa? Itu adalah jabatan fungsional bagi seorang dosen. Diawali dari asisten ahli, kemudian nanti tenaga pengajar dulu, asisten ahli, lektor, lektor kepala, kemudian guru besar. Nah, pembimbing ini bisa diusulkan oleh mahasiswa. Jadi nanti mengusulkan ke prodi, minta form, kemudian usulkan ke prodi.
Tetapi yang menetapkan adalah pimpinan. Jadi, boleh jadi teman-teman milih tapi nggak pas. Bukan keahlian dari dosen tersebut, sehingga harus diganti. Tapi usulan itu nanti diusulkan oleh mahasiswa atau pembimbing utama. Kemudian ini ujian proposal. Jadi kalau ujian proposal nanti ujiannya itu hanya diuji oleh kira-kira dari tim komisi penelitian 2 dosen, pembimbing utama dan pendamping. Jadi ujian proposal gampangnya diuji oleh 4 orang dosen. Kemudian penelitian ini wajib mengajukan izin penelitian ya, Mas atau Mbak sekalian, jangan lupa. Kalau di luar juga harus minta surat izin penelitian keluar fakultas ke prodi. Kalau ke lab, masing-masing lab itu paling tidak harus izin masuk ke kepala lab. Jadi suratnya ada di masing-masing laboratorium. Kemudian ini ujian komprehensif boleh dilakukan kalau sudah selesai semua mata kuliah, TOEFL-nya sudah mencapai 400, TPA-nya 450, sudah melaksanakan ujian proposal, kemudian diuji oleh pimpinan dan 2 dosen bimbing. Jadi kalau ujian komprehensif sekarang ini dilakukan teman-teman berhadapan dengan 3 orang dosen. Seminar hasil penelitian itu dilaksanakan bersama 2 kali dalam 1 semester. Itu nanti dilakukan secara kolektif bersama, sehingga biasanya dalam satu ruangan nanti ada dosen yang datang, kemudian ada moderator, ada MC, seperti seminar tetapi skalanya kecil. Nah itu nanti 2 kali dalam 1 semester. Ada dosen pembimbing, serta nanti mahasiswa juga bisa menjadi pembahas. Kemudian ini ujian tesis, boleh ujian sesudah IPK-nya minimal 3, melampaui teori, semua sudah diambil, tadi wajib prodi, wajib konsentrasi dan pilihan konsentrasi, telah ujian proposal, lulus ujian kompre, telah seminar hasil penelitian, publikasi hasil penelitian, telah melakukan koreksi format tesis, koreksi diproses maksimal 7 hari kerja oleh pengelola. Jadi kalau ada kesalahan typo dan sebagainya, nanti dari prodi oleh Pak Dimas akan dibantu untuk mengkoreksi, batas waktunya 7 hari. Jadi kalau kurang dari 7 hari jangan ngejar-ngejar program studi ya, karena artinya masih dikerjakan. Ini alur tugasnya, jadi pengajuan proposal dengan pembimbing, kemudian ditetapkan dosen pembimbing, penyusunan proposal final sesudah ada masukan dari Rapim, kemudian ada ujian proposal, kalau nilainya di atas 75 dia lanjut, boleh melaksanakan penelitian, kemudian penulisan tesis, di sela itu seminar hasil dilaksanakan, kemudian ujian tesis, kalau nilainya lebih 75, dilanjutkan dengan revisi tesis, kemudian penyelesaian syarat wisuda, kemudian wisuda. Nah ini pendaftaran yudisium, ini mahasiswa setelah selesai ujian wajib segera menyelesaikan revisi tesis, jadi jangan ditunda-tunda. Memang ada batas waktunya, tapi saya kira tidak perlu saya sampaikan supaya teman-teman tidak menunda-nunda ya. Kemudian persetujuan naskah tesis pada halaman pengesahan dan dilanjutkan pengesahan oleh dekan, unggah ETD, kemudian isi data gamma co-brand dan exit survey. Nanti ini semua dibantu oleh prodi. Jadi di prodi saya perkenalkan ada 3 tenaga administrasi. Yang pertama Mbak Tiwi, yang kedua ada Mbak Tari, kemudian yang ketiga ada Mbak Giska, kemudian yang membantu sekarang ini ada Mbak Dian juga. Sehingga nanti kalau main ke lantai 3 ASLC, silahkan main ke prodi supaya kenal. Kemudian mendaftar yudisium, sesuai jadwal yudisium, mahasiswa yang mendaftar yudisium akan diikutkan dalam rapat penentuan kelulusan dan yudisium. Mahasiswa lolos pendaftaran yudisium akan mendapatkan SK yudisium dan diverifikasi, kemudian dapat mendaftar wisuda. Ini syarat kelulusan untuk yang by course, sudah ngambil 54 SKS, IP minimal 3, tidak boleh ada nilai D atau E, TPA 450, TOEFL 400, tesis sudah selesai. Nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman, krusial.
syarat kelulusan bagi yang reguler atau by course itu sebenarnya tidak berat karena saat ini kita masih boleh submit. Satu publikasi yang sudah dikirimkan itu artinya submit ke Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi minimal Sinta 2. Sinta 2 itu apa, Pak? Sinta 2 itu sebagai gambaran di Fakultas Peternakan saja itu sudah ada jurnal namanya Buletin Peternakan itu saat ini Sinta 1. Artinya di atas Sinta 2 kualitasnya. Kualitas Sinta 1 itu tertinggi. Jadi semakin rendah Sintanya itu semakin kualitasnya berkurang. Kemudian yang by research sama untuk SKS yang harus dilampaui, IP, TPA, TOEFL, tesis. Yang berbeda ini teman-teman, jadi publikasinya kalau yang by research namanya by research ya, penelitian yang paling utama sehingga harus diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi. Jadi tidak hanya submit tapi diterima di jurnal internasional. Atau dua publikasi yang diterima dalam proceeding seminar atau konferensi internasional bereputasi. Jadi atau bisa dipilih satu jurnal atau dua proceeding. Kemudian ini predikat kelulusan, kalau 3,96 sampai 4 itu adalah summa cum laude atau dengan pujian tertinggi ya. Namanya tertinggi berarti sudah tidak ada yang lebih tinggi, ini yang paling hebat kalau di IPK. Kemudian ada magna cum laude, ada cum laude, sangat memuaskan, memuaskan, dan tanpa predikat. Evaluasi kemajuan studi akan dilaksanakan biasanya sesudah 2 semester itu mahasiswa intinya tidak boleh kurang dari 15 SKS. 2 semester. Mosok 2 semester kurang dari 15. Seharusnya di semester 1 saja kalau teman-teman ini semangat, niat, bisa ngambil kan maksimal 24 SKS. Sehingga harusnya di semester 2 teman-teman sudah cukup SKS-nya. IPK-nya juga tidak boleh lebih rendah dari 3. Nah, itu jadi ya harus semangat ngambil banyak tapi ya bertanggung jawab. Jangan ngambil banyak tapi IPK-nya rendah. Ngambil banyak tapi IPK-nya tinggi. Kemudian nanti kalau ada kurang akan diberikan punishment-punishment termasuk nanti perpanjangan studi sampai dengan ya kira-kira 8 semester ya Pak Dimas, sehingga kalau sudah 8 itu sudah harus mengundurkan diri. Kalau S2 itu ya umumnya atau yang bagus adalah 2 tahun atau 4 semester. Kemudian ini nanti ada juga saya kira ini terkait dengan punishment yang ada. Intinya akan selalu diberikan SP. Jadi kalau dapat SP nanti jangan kaget, SP itu surat peringatan, memperingatkan, bukan menakut-nakuti, sehingga diingatkan bahwa IPK-nya nggak nyampe 3. Kemudian SKS-nya kurang, itu tinggal dibenahi di semester selanjutnya. Ini saya kira ada etika akademik dan sanksi akademik, sehingga nanti bisa dilihat di Peraturan Rektor Nomor 711. Kemudian sanksi studi, jadi masa studi yang melebihi ketentuan itu akan berdampak pada tidak mendapatkan penomoran ijazah nasional. Nah, sehingga yang paling bagus gimana? Ya selesai tepat waktu. Tepat waktu dengan nilai yang baik. Ini saya kira slide terakhir terkait dengan tanggal-tanggal teman-teman harus mempersiapkan diri. Saat ini kita berada di periode KRS ya. Kemudian perubahan KRS itu tanggal 9 sampai 13 Februari. Persetujuan KRS tanggal 2 sampai 20 Februari. Perkuliahan kita 9 Februari sampai 5 Juni. Periode UTS di 6 April sampai 17 April. Tidak ada minggu tenang. Kemudian periode UAS 8 Juni sampai 12 Juni. Wisuda kira-kira yang paling dekat ini di April dan di Juli 2026.
Itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya kira diskusi saja seperti apa kira-kira teman-teman mungkin kalau ada yang masih bingung dalam pengambilan KRS terutama itu. Silakan kalau yang mau bertanya kita berikan 2 penanya dulu bisa angkat tangan. Nanti kalau saya kurang lengkap menjawab dari Pak Dimas bisa membantu. Ada yang mau tanya? Silakan. Atau perlu saya kasih gambaran? Kira-kira kalau ngambil sekarang ini mata kuliahnya apa aja, Pak? Misalkan gitu, perlu nggak? Perlu ya, soalnya mungkin yang dari luar daerah itu eh, tadi sudah cukup jelas, tapi sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ini hanya gambaran aja. Nah, ini gambaran aja, Mas. Jadi misalkan ini teman-teman terkelihatan ya? Coba cek, cek suara saya sampai nggak? Takutnya Bisa, udah Pak. ngomong sana sini nggak sampai. Sampai, Pak. Lihat ya. Nah, ini misalkan nih. Jadi teman-teman yang harus penting tadi saya sampaikan, ambil batu besar dulu. Batu besar itu 14 SKS wajib program studi. 14 ada pengembang PSDGT, DEP, SPT, SPAP, FIP, PHTTM, ada PTT. Ini silahkan diambil. Tapi mengambil kan artinya melihat hari dan jam kuliah. Jangan sampai tabrakan. Nah, ini kira-kira ini dari anu ya apa jenis percobaan saya itu tidak bertabrakan. SDGT Senin, DEP Selasa bisa 2 dari jam 9 sama jam 1 sekalian ngambil SPT. Rabu itu bisa SPAP sama FIP nggak tabrakan juga. Kamis PHTTM dan PTT ini wajib bisa diambil. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tuh bisa diambil semua. Ambil aja misalkan semester ini. Kemudian em, ini minat konsentrasi, wajib konsentrasinya apa? Nah, ini kan tergantung teman-teman tuh. Teman-teman itu mau kemana? Pengen belajar ilmu apa? Pengen spesialis di departemen mana? Misalkan konsentrasi nutrisi makanan ternak. Nah, dilihat jadwal mata kuliah yang tidak bertabrakan tapi masih bisa diambil. Oh, saya mau ngambil ini misalkan instrumentasi dan nutrisi unggas misalkan. Kemudian, oh saya lebih tertarik ke Departemen Teknologi Hasil Ternak. Berarti wajib konsentrasi saya yang jamnya nggak tabrakan, Selasa jam 11 masih kosong, Jumat jam 9 masih kosong. Saya bisa ngambil pengendalian mutu dan praktikum hasil ikutan. Nah, masih bisa. Kemudian, ini mohon maaf ini, tadi sepertinya saya salah menuliskan. Yang ini wajib konsentrasi, yang kiri. Yang ini pilihan konsentrasi. Jadi yang perlu batu sedangnya dipenuhi ini dulu, wajib konsentrasi dulu. Oke, pengendalian mutu dan hasil ikutan. Kemudian baru saya cari jadwal yang masih luang untuk saya isi dengan pasir yang lebih kecil. Misalkan telur lanjut dan teknologi limbah. Nah, ini teman-teman seperti ini saja, misalkan 14 plus 3 plus 4 ini sudah 21 SKS. Nah, 21 SKS itu sudah lebih daripada 15 SKS. Sehingga teman-teman sudah cukup kalau untuk lolos dari evaluasi. Kan evaluasi di semester kedua itu 15 SKS harus tercapai dan IPK-nya 3. Nah, kalau IPK itu ya tergantung iman masing-masing dan juga kerja keras sehingga harus belajar saya kira. Atau teman-teman ada juga tadi informasi dari Mbak Tiwi yang ngambil 24 sekarang banyak loh Pak karena eh, punya ambisi. Nah, bukan ambisius ya. Ambisi dengan ambisius itu beda. Kalau ambisius itu
dia ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan, tapi kalau ambisi itu dari diri sendiri. Nah, itu biasanya sifatnya motivasi. Apakah boleh? Boleh saja, selama jadwalnya tidak bertabrakan dan teman-teman kuat. Kira-kira gitu. Jadi boleh, di atas 21 pun boleh. Oke, sampai sini kira-kira semoga mudah dipahami ya. Silakan, teman-teman. Kalau nggak ada tanya berarti mudah dipahami. Kalau ada yang tanya, silakan. Monggo bisa Untuk ajukan. Bapak Ibu ada yang belum KRS, Coba. silakan yang belum KRS. Apa semuanya sudah KRS? Izin saya belum, Pak. Saya juga belum, Pak. Siapa Oke. aja tadi? Mas Hamdan? Saya belum, Pak. Saya Periode belum, Pak. periode 4 Saya ya Belum, berarti ya. Pak. Saya juga belum, Bapak. Saya Apa? belum, Pak. Juga belum, Pak. Ya, bagi Bapak Ibu memang yang masuk di periode batch keempat itu prosesnya memang agak terakhir ya begitu ya. Jadi mungkin nanti untuk KRS-nya akan dilakukan di periode perubahan KRS itu. Nanti akan bisa di input di sana. Atau mungkin nanti bisa berkontak dengan kami untuk detail kira-kira sistem KRS-nya akan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi yang mungkin belum dari luar UGM, mohon untuk juga mulai menginstal SIMaster. Karena semua sistem perkuliahan itu akan menggunakan SIMaster. Terutama nanti akan ada dua macam SIMaster, ada SIMaster Finex yang student. Silakan Bapak Ibu bisa cari di Play Store. Ya, silakan di presensi karena mulai per besok Senin itu sudah mulai masuk periode untuk presensi. Jadi harus harus diperhatikan dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi bahwa presensi mutlak 75% Bapak Ibu. Jadi tidak ada excuse. Oke, Bapak dan Ibu sudah tidak pada universe-nya lagi di level S1. Artinya banyak hal yang masih bisa ditolong tapi di level S2 itu sudah kedewasaan sehingga Bapak dan Ibu punya 25% silakan mau dipakai untuk penelitian, mau dipakai untuk nulis jurnal, it's up to you, tapi 75%-nya adalah minimum untuk hadir dalam kelas. Sehingga kalau Bapak dan Ibu misal sakit, misal tidak sempat mengurus surat ke dokter dan sebagainya, dan suratnya hangus misal, ya sudah, Bapak dan Ibu masih punya kesempatan lain selama itu masih 75%. Tapi ketika memang sudah bisa ngurus, itu nanti bisa diklaimkan lah dalam artian seperti itu. Tapi 75% ada angka mutlak, sehingga ketika Bapak dan Ibu meskipun kuliahnya atau nilainya bagus, cuma kalau tidak masuk 75% maka nilai itu tidak akan dikeluarkan oleh program studi. Jadi itu wajib dan mutlak. Itu Bapak dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan KRS nanti bisa dibantu juga dengan Pak Kaprodi, terutama bagi Bapak dan Ibu yang belum KRS itu nanti di perodian ya Pak ya di pengajuan ya berarti ya Pak Kaprodi ya. Iya, yang periode 4 ya. Iya, Berarti pada waktu ini Pak, berarti di nanti di besok Senin mulai sudah bisa untuk pengajuan untuk KRS sehingga mulai sekarang mungkin nanti mulai dipikirkan kira-kira mau mengambil mata kuliah apa saja sehingga besok Senin kemudian bisa di input untuk masuk di dalam KRS. boleh bisa ditanya Pak, mungkin yang belum punya si master siapa aja bisa angkat tangan. Ah, Pak Dimas, izin menambahkan Oh, KRS silakan. bisa sampai besok, Pak Dimas. Oh, masih bisa sampai besok silakan. Karena Senin kan sudah mulai kuliah, nih Kuliah ya. harapannya Senin tuh sudah tersetting semua, J. Terus Jumat ya Mbak berarti ya. dalam Pak Endi, Jumat ya tanggal Oke, 6 ya. sampai tanggal Diingat-ingat 6 jam 16. diingat-ingat teman-teman Jumat jam 16 sehingga mulai hari ini silahkan untuk KRS-an. Oke, terus kemudian ada tambahan Pak Endi untuk yang new-nya ganjil, mohon untuk mengambil yang kelas A, kemudian yang genap untuk mengambil kelas B untuk KRS. Baik. NIM Ya. ganjil silahkan KRS mengambil kelas A Kelas ya. A aja, yang NIM genap genap kelas B. mengambil kelas B. Oke. Itu untuk nanti mata kuliah wajib prodi biasanya kami akan bagi dua kelas Bapak dan Ibu sekalian sehingga nanti silakan menyesuaikan dengan ketentuan tadi NIM genap dan ganjil supaya kelasnya merata.
Oke, silahkan. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya, ini mumpung ada saya dan Pak Dimas. Nanti jangan sampai pas di belakang, waduh tadi yang sampaikan apa ya? Nah, tanya temennya. Nanti temennya salah info, malah repot. Mohon maaf Kemudian Bapak. silakan. Ya, saya Heri. Berarti pengisian ini mulai hari Jumat ya Pak? Mulai hari ini Pak, silakan. Sudah bisa. Sampai Jumat. Berarti Batas ini akhirnya Jumat malam. isi master ya Pak? Iya, betul. Ya, soalnya ini saya buka kok masih belum bisa isi master saya. Sudah coba dibuka Pak si masternya? Ya, Tidak atau bisa harus masuk, salah password atau sudah bisa? eh, mohon maaf, pas pemilihan ini saya masih sorry we can show your request ya. Bisa ditunjukkan mungkin Mas anunya Mohon di maaf. HP atau di Di anu ya? HP atau di Kalau komputer Pak? yang paling Ini bagus ini lewat saya di komputer HP. biasanya. Oh, oke. Mungkin nanti akan saya buka lewat komputer. Karena kadang HP ini ada lag sendiri dia. Baik. Ya. Oh, Tapi terima intinya kasih. kalau nanti masih bermasalah, silakan mengontak kami, bisa nanti kami bantu. Ya, terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan Pak Dimas terkait ganjil genap tadi ditetapkan berdasarkan NIU atau NIF. Mungkin Pak NIM. N Dari NIU Pak Endi. Oh, NIU, dari maaf. NIU nomor digit yang NIU ya. yang di setengah apa yang kedua itu 5 sekian itu. Oh iya. Misalnya 25 garis miring 5 sekian sekian. Nah, itu yang digit yang di akhir itu. Berarti sesudah garis miring ke berapa Mbak itu? Garis miring ini kedua kan 25 Kedua garis ya. miring ya, terus 5 Ya, sekian. oke. Sudah clear nggak ya? Itu silakan Pak Hamdan Fatur, Fatur Rahman. Iya, baik izin bertanya Pak. Saya kan bukan berasal dari Fakultas Peternakan dan kemarin diinformasikan akan adanya matrikulasi seperti itu. Nah, berkaitan tersebut, apakah ada informasi? Itu pertanyaan saya pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan KRS ini, artinya di semester ini kita langsung mengambil mata kuliah wajib peminatan. Artinya langsung penjurusan seperti itu, nggih, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Mohon izin menjawab nggih, Pak Ya, ya. Fendi, ya. Silakan, Pak. Silakan. Terkait dengan matrikulasi memang di kami sudah ada beberapa daftar, terutama nanti Bapak dan Ibu yang berasal dari D4 dan juga Bapak dan Ibu yang bukan basic peternakan, nanti kami akan mengadakan matrikulasi, terutama untuk yang Bapak Ibu dari D4 akan wajib untuk mengikuti, kami fasilitasi untuk mengikuti mata kuliah rancangan percobaan dan statistik seperti itulah bahasanya. Nanti harapannya nanti juga bisa berkontak kami dengan prodi dan mata kuliah apa saja yang bisa diambil itu nanti tergantung dari jadwal dari Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ketika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan KRS, nanti akan kita tawarkan beberapa matrikulasi yang kita bisa Bapak Ibu bisa ambil di semester tersebut. Ya, jadi untuk matrikulasi nanti bagi Bapak dan Ibu yang memang bukan dari bidang peternakan, nanti akan sit in bersama mahasiswa S1 di kelas S1. Nanti kita akan memberikan surat kepada program studi S1 supaya ada mahasiswa pasca yang akan sit in untuk kemudian program matrikulasi. Nah, matrikulasi ini sendiri namanya juga matrikulasi ya, jadi Bapak dan Ibu tidak mengikuti UTS dan UAS di S1 enggak, artinya Bapak dan Ibu cukup sit in dengan total ada 14 kali pertemuan. Bapak dan Ibu bisa sit in minimal 10 pertemuan di situ. Minimal ya Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu bisa 14 pertemuan sit in akan sangat bagus untuk menunjang pemahaman Bapak Ibu terkait dengan dunia peternakan. Jadi nanti ketika sudah selesai KRS, Bapak dan Ibu bisa berkonsultasi dengan Kaprodi atau Seprodi dan juga dengan Prodi. Nanti kita akan buatkan grup WhatsApp-nya
Dan kemudian kita akan memberikan list kira-kira mata kuliah apa saja yang bisa diambil oleh Bapak dan Ibu matrikulasi pada semester ini beserta jamnya. Dan nanti tinggal disesuaikan dengan jadwal KRS dari Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah memilih, kita akan memberikan surat kepada program studi S1 dan Bapak dan Ibu nanti bisa bergabung untuk matrikulasi di bersama teman-teman S1 tapi nggak ikut UTS dan ikut UAS gitu. Begitu nggak Pak Kaprodi ya? Ya, sudah cukup jelas ya Mas Hamdan ya. Jadi dari Prodi seperti disampaikan Pak Dimas tadi, kita mencoba memfasilitasi yang sekiranya juga tidak memberatkan mahasiswa. Jadi sementara ini masih kita eh, rancang nanti kira-kira konsepnya sit in. Jadi teman-teman itu yang penting hadir di mata kuliah S1 yang sudah dirancang tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi rancangan kami itu tidak untuk mengikuti ujian karena akan berbeda tekanan ininya ya untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi tidak praktikum juga Bapak dan Ibu. Jadi cukup sit in untuk mengikuti kelas secara basic teori Bapak dan Ibu mendapatkan pemahaman yang cukup general untuk jadi dasar di S2. Terutama tadi disampaikan juga untuk mahasiswa yang lulusan D4 itu juga wajib nanti untuk mengikuti metodologi dan rancangan percobaan supaya basic nanti risetnya juga bisa sangat terbantu untuk penulisan tesis ataupun pelaksanaan penelitian. Kemudian apakah wajib langsung di Departemen Peminatan ya? Harapannya seperti itu Mas Hamdan ya. Jadi di semester awal Bapak dan Ibu sudah memutuskan mau masuk ke departemen apa sehingga mata kuliah wajib departemen atau wajib pilihan tadi itu bisa segera diputuskan seperti itu. Silakan Pak Karudi jika ada tambahan. Oke. Jadi memang gini, kadang ada juga pertanyaan, kalau saya masih bingung gimana Pak? Nah, itu gini, caranya adalah yang pilihan konsentrasi saja dicoba. Kan ada 16 tuh. Kalau pilihan konsentrasi itu tanda kutip, campur-campur pun nggak apa-apa. Di semester awal, kalau memang belum tahu atau masih pengen nyoba kelasnya, Tapi nanti pasti kira-kira kalau sudah tahu kan sudah harus mulai fokus di semester 2 itu ditinggalkan tadi yang ternyata saya nggak cocok di sini. Itu mulai fokus di konsentrasi yang diinginkan. Tapi kalau dari awal semester 1 sudah tahu mau kemana, nah itu akan lebih bagus lagi sehingga ilmunya tanda kutip sudah fokus ke bidang tertentu itu. Jadi kalau dulu banyak yang mungkin masih coba-coba, sekarang saya harap teman-teman diubah sesuai mau kemana. Jadi ya mungkin waktunya nggak banyak, tapi teman-teman mulai sajanya mau kemana itu sudah harus dipikirkan menurut saya. Supaya nanti juga mempercepat kelulusan. Gitu Mas Hamdan. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan terkait pengambilan KRS. Terus teman-teman jangan sungkan kalau sudah tahu ya tempatnya kita di ASLC lantai 3 yang ruangannya itu kaca. Nah, itu tempatnya eh, Prodi ada di sana, ada Mbak Tiwi, Mbak Tari, Mbak Giska, Mbak Dian. Kemudian ruangan Kaprodi dan Sekprodi itu ada di sebelah timurnya. Di sebelah timur nanti ada tulisannya di ruangan itu. Itu nanti kalau misalkan teman-teman butuh bantuan, Pak, saya masih bingung dan lain sebagainya, silakan aja boleh mampir untuk berdiskusi seperti itu. Sekedar tambahan, nanti Bapak dan Ibu selama belum mendapatkan dosen pembimbing, sementara di semester terikutnya kami berdua, seperti itu. Nanti ketika sudah memutuskan dosen pembimbing dengan siapa, nanti akan berubah ke dosen pembimbing. Ya, kami menyambung dari Pak Dimas. Jadi dosen pembimbing ini kan tanda kutip penting, tetapi juga harus pelan, artinya tidak tergesa-gesa mengambil. Harapan saya teman-teman itu nanti searching dulu keilmuan dosennya, bagaimana dosennya dan lain sebagainya. Kemudian nanti pun misalkan bingung Pak ini keilmuannya apa cocok dengan dosen yang
pembimbing yang ini itu boleh boleh bertanya ke prodi, boleh bertanya ke prodi supaya membantu dalam kecepatan kelulusan teman-teman sekalian. Kan boleh jadi teman-teman yang dari Aceh, Jogja aja belum pernah ketemu gudeg, apalagi mau lihat dosen pembimbing yang mana kan mungkin juga masih bingung ya, taunya dari internet. Itu silahkan aja, boleh main ke prodi saya kira. Boleh berdiskusi langsung dengan Pak Dimas ataupun dengan saya. Oke, silakan kalau ada yang terkait kuliah dulu. Ini kayaknya mungkin penjelasannya cukup jelas berarti ya teman-teman ya, karena nggak banyak yang tanya loh ini hitungannya. Yang dulu itu saya ingat banyak loh yang tanya. Apa ini teman-teman sudah searching dulu ini jangan? Mas Bangkit? Oh Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Mohon maaf Pak, izin bertanya terkait KRS tadi. Saya sudah coba cek di Simaster Finek terkait KRS-nya, tapi belum muncul. Apakah perlu lapor ke Prodi terlebih dahulu atau bagaimana nih? Eh, pakai apa ya Mbak anunya ya? Nyoba anunya pakai HP atau laptop? Pakai HP atau perlu dicoba pakai laptop ya Pak? Coba ya, karena boleh jadi terkadang itu HP nggak begitu support ya. Ya. Tapi in case nanti belum bisa, sekarang kan Baik, terima kasih hari Pak. Kamis, ya nanti ya melapor ke Prodi ya. Mungkin boleh dianu Pak Dimas, boleh di-share nomornya kita berdua Pak. Ya, silakan. Saya share di kolom chat ya. Ya, sama Mbak Tari juga mungkin Mbak sekalian. Oke, oke. Kalau begitu, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, berarti mungkin kita cukupkan sekian dulu atau Pak Dimas? Kalau belum ada. Tapi silakan kalau ada pertanyaan masih kita tunggu loh. Mbak Mungkin Mas karena Fadil. belum praktek, Pak. Belum buka Nah, semesternya, jadi belum belum mungkin oke. pertanyaan akan selanjutnya. Ya, nanti silakan dicoba-coba dulu ya, eh, Mbak dan Mas kalian. Kalau ada kendala nanti silakan menghubungi dari Prodi. Ini kalau yang nomor prodi S2 yang 8383 itu nanti bisa dikontak juga. Kalau mau ketemu Pak Dimas atau saya juga boleh. Oke, saya kira itu mungkin Pak Dimas, Mbak Tari, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sekian ya Pak Dimas dan Mbak Tari karena waktu juga sudah jam 14.31, artinya 1,5 jam saya kira cukup produktif pertemuan kita. Silakan nanti bisa dilanjutkan untuk secepatnya main-main ke kampus, berkenalan dengan prodi dan yang terutama ini tadi mengisi KRS karena Jumat itu sampai dengan Jumat besok jam 16 tadi saya ingat dari Mbak Tari, sehingga harus mulai hari ini silahkan otak-atik si masternya, si master Vineknya, seperti yang disampaikan Pak Dimas tadi. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Bapak, Oke, nih, silakan. mohon maaf Pak, tadi untuk yang pengambilan kelas tadi yang ganjil kan kelas A. Itu yang ini bukan Pak, misalnya NIM-nya kan kayak 574682 itu yang diambil yang 57 angka 2 angka depan itu ya Pak? Mbak Tari Yang yang digit terakhir Pak Endi. Kan misal 51 sekian-sekian, nah digit terakhir yang kelompok 5 itu. ya. Jadi ganjil secara total number, Mbak. Misalkan 51333 berarti ganjil pasti. 3 di belakang itu kan menunjukkan angka ganjil, bukan yang depan. Jadi angka paling belakang. Oh baik, Bisa terima kasih Pak. ya, bisa dipahami ya, Pak ya? Bisa Oke. Pak. Ya. Oke. Silakan. Kalau tidak ada saya tutup loh.
Sudah ya? Oke, karena tadi udah mau tutup tapi nggak jadi, ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi kehadiran teman-teman. Kita tunggu kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari saya, Pak Dimas dan Mbak Tari. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Bapak. sukses teman-teman Terima kasih, sekalian. Pak. Ya, Iya. sehat-sehat.